Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 100 garis miring 2 Muara Bungo, Bapak Ahmad Mulyadi SPD. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Kabupaten Bungo tahun 2024, Bapak Jasri Ilham SPD NPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SD Negeri 100 Muara Bungo. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam acara mendengarkan visi dan prakarsa perubahan sekolah dari guru penggerak kita yang akan disampaikan nantinya oleh Ibu Adria Sari SPD. Salawat beserta salam tak lupa kita hantarkan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, ada baiknya sebelum kita memulai acara kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kami mohon kesediaan kepada Ibu Fauziah SPD untuk memimpin doa. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil akhirin. Sallama radiyallahu tabaraka wa ta'ala insya'adati rasulillahi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah, ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, mu'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 100 Muara Bungo kepada Bapak Ahmad Mulyadi SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas pendamping dalam guru penggerak SD 100. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 100 beserta staf. Pertama-tama marilah kita puji dan syukur pada Allah SWT yang mana berkat limpah dan benar pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan dalam rangka pendampingan individu dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam guru penggerak SD 100 Muara mana pada hari ini yang kedua yang pada hari Kamis ya. Ini yang hari kedua lagi. Harapan kita mudah-mudahan pada hari ini apapun program-program dari guru penggerak kita atau kita pendapat pengawas dapat masukan dan menambah wawasan dari kita di bisnis ini. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu saya sukses selalu ya, dapat menjadi contoh dan teladan bagi guru yang saya tutup wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan dari pengajar praktek Kabupaten Bungo tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Jasri Ilham SPD EPD. Kepada Bapak kami persilakan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada pengajar praktek dan kepada Ibu Andrea Sari. Demikianlah pembukaan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada pengajar praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad yang selalu memberikan keberkahan, yang selalu mendorong untuk peningkatan potensi pendidikan di Indonesia, terutama di Kabupaten Bungo. Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, saya akan langsung kepada kegiatan ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 100 Bungo dan seterusnya, kepada para majelis guru maupun staf TU yang akan membantu nanti Bu Andrea Sari dalam kegiatan ini. Kayaknya harus begini juga, ada kelihatan. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu dan terima kasih sekali lagi karena telah membantu Bu Andrea Sari untuk mensukseskan kegiatan ini. Ya, saya sebagai pengajar praktek, kemudian yang sekaligus sekarang juga Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo sebagai pengawas SMP, memiliki tanggung jawab yang besar, bukan saja halnya kepada Bu Andrea Sari, tapi khususnya dalam pendidikan kita di Dikdas, yaitu SMP, SD maupun TK yang sering kami adakan sosialisasi di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu semuanya, nanti caranya Terima kasih kepada Bapak Jasri Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak pengajar praktik saya yang ganteng, yaitu Pak Jasri Ilham SPD EPD udah S2. Saya pun ranahnya KO. Lebih tua saya daripada Pak Jasri Ilham, tapi beliau sudah menjadi teladan bagi saya dan saya sudah mulai belajar untuk lebih baik lagi menjadi guru. Itu berkat motivasi dari Bapak PP saya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak PP saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat rekan sejawat yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir di ruang ini dalam rangka mengikuti kegiatan saya, yaitu pendampingan individu yang kedua, yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kalau bukan dukungan dari Bapak Ibu, saya tidak akan berdiri di sini. Semua kegiatan saya tidak akan berjalan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya harapkan untuk ke depan lagi lebih giat lagi membantu saya, mendukung saya, karena saya baru modul 1 ini Bapak Ibu. Masih ada 6 modul lagi yang harus saya selesaikan. Tentu masih banyak tantangan-tantangan yang harus saya hadapi, yang harus saya selesaikan hingga akhir nanti sekitar awal November. Saya pindah ya Bapak Ibu. Sebelum mulai kegiatan ini, saya minta bantuan sama guru senior kita Ibu Yulia memimpin ice breakingnya. Gimana, setuju Bapak Ibu? Oke, silakan kepada Ibu Yulia. Dan Bapak Ibu semangat acara kali ini. Kita explain dulu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyi sambil tepuk tangan Bapak Ibu ya.
Nyanyi sambil tepuk tangan. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bernegeri dengan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Kita memimpikan murid-murid kita yang berkarakter pastinya. Itu yang poin pertama. Ada lagi barangkali tambahannya dari teman-teman. Tambahan lagi, kita mimpikan murid-murid kita murid yang kreatif, ya, yang aktif dan kreatif. Gimana ini? Siapa namanya? Silakan. Ada lagi impian murid? Silakan yang ingin menambahkan. Iya, jawaban Ibu Berta sudah cukup bagus dan jawaban Ibu Yulia juga sangat menarik sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Berta dan Ibu Yulia. Bu Berta tadi menyampaikan bahwa dia bermimpinya, dia pengen punya siswa itu yang berkarakter. Kalau Ibu Yulia tadi yang kreatif dan aktif. Nah, yaitu mimpi-mimpinya. Boleh, kita boleh bermimpi apapun mimpi kita tentang siswa kita, masa depan anak-anak kita. Boleh kita bermimpi, ya kan? Tidak mungkin kita tidak boleh mimpi, berhayal. Nah, tapi mimpi kita itu mimpi yang positif untuk siswa kita. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Kita percaya bahwa murid adalah, silakan Ibu Widya mungkin. Kita percaya bahwa murid kita adalah kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang memiliki karakter yang baik, cerdas, dan kita percaya dia memiliki bakat yang berbeda-beda. Iya, terima kasih kepada Ibu Widya. Aplaus dulu untuk Ibu Widya. Ya, pasti ya. Kita percaya, kita yakin murid kita punya kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai bakat istimewa, mempunyai kecerdasan, karakter yang baik juga. Itu kita percaya pada murid kita. Apalagi murid kita sendiri, masa kita tidak percaya ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, di sekolah kita ini, apa sih yang kita utamakan di sekolah kita ini? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan giliran? Rasanya di sekolah kita ini kita harus mengutamakan disiplin yang paling utama, ya. Yang utama disiplin, terus anak-anaknya kita harapkan juga berkarakter. Aplaus untuk Ibu Yulia, guru senior kita. Iya, bagus sekali jawaban Bu Yulia. Kita mengutamakan kedisiplinan di sekolah kita ini. Tapi ingat yang kemarin saya bagikan tentang disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang positif. Iya, tidak membuku, tapi melakukan restitusi. Iya, bagus. Jadi itulah yang kita utamakan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sekarang rasanya coba kita kembali
sekali lagi memikirkan dengan siswa kita. Murid di sekolah kita ini kalau kita perhatikan, sebenarnya dia menyadari apa sih yang disadari oleh murid-murid kita. Silakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dididik di sekolah. Ya, bagus. Ada yang Nih, menambahkan? warga sekolah lagi. Warga sekolah berarti mencakup semuanya, termasuk kita. Warga sekolah ada penjaga sekolah, kepala sekolah, bapak ibu rekan guru, TU, murid, termasuk wali murid dan warga setempat yang ada di sekitar sekolah kita. Itu semua warga sekolah. Nah, kira-kira warga di sekolah kita ini yakin untuk apa? Silakan. Baiklah, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi dia menitipkan anak-anaknya ke sekolah supaya dia bisa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi untuk menimba ilmu di sekolah ini. Nah, itu. Aplaus dulu untuk Ibu Yulia lagi. Aduh, memang guru senior kita memang hebat. Iya. Jadi warga di sekolah ini, termasuk kita yakin bahwa kita mampu untuk mendidik dan mengajari murid kita menjadi apa yang kita cita-citakan. Iya, bagus sekali. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau tadi kita yakin sebagai warga sekolah nih. Nah, selanjutnya kita sebagai warga di sekolah ini apa sih yang kita pahami? Nah, silakan Ibu Widya lagi kayaknya. Iya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu berbeda dan memiliki bakat yang berbeda dan bekerja sama dan saling menghargai antara wali murid dan gurunya untuk mendidik anak. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu Widya. Semangatlah aplusnya Bapak Ibu. Jadi kita paham bahwa yang namanya kerjasama itu mengalahkan segala-galanya. Kalau ada kerjasama antara semua pihak dari warga sekolah, bahkan ke dinas pendidikan ada kerjasama, tentu saja semua akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, benar Bapak Ibu? Iya, bagus sekali pemahaman dari Ibu Widya. Nah, jadi visi tadi Bapak Ibu, mimpi kita tadi Bapak Ibu, itulah yang merupakan visi dari sekolah kita. Apa yang Bapak Ibu impikan sebagai seorang guru terhadap murid-murid kita, itulah yang dinamakan visi. Visi itu adalah impian, tujuan yang ingin kita capai sebagai seorang guru dan warga sekolah. Tentu saja melalui kerjasama yang baik dari semua pihak terkait. Visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Sekolah kita Bapak Ibu. Nah, menciptakan insan yang cerdas, terampil, disiplin, jujur, yang berdasarkan intak dan berbudaya lingkungan. Ini visi yang ada di sekolah kita. Tadi kita sudah bicara nih tentang mimpi-mimpi kita ya Bapak Ibu ya. Nah, mimpi-mimpi tadi adalah visi kita, tujuan kita. Nah, sekarang ini visi sekolah. Masih ingat ya Bapak Ibu dengan visi sekolah? Nah, berarti inilah tujuan sekolah kita. Tujuan sekolah kita melalui kita sebagai warga sekolah, menciptakan insan yang cerdas, terampil, disiplin, jujur, berdasarkan intak dan berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan ini mungkin karena sekolah kita sekolah adiwiyata. Jadi tentu saja kita mencantumkan budaya lingkungan di sini. Baik. Nah, pertanyaannya, apakah
Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Boleh, ada yang ingin menyampaikan? Dipersilakan. Untuk visi sekolah rasanya sudah ada kaitannya dengan sudah masuk di dalam kelanjutan dari apa yang kita kerjakan selama ini. Tapi barangkali perlu penambahan, kemudian juga revisi ulang ya, bagaimana? Ya itu. Tapi secara global itu sudah kita laksanakan sebagai guru untuk mengajar peserta didik kita. Baik, terima kasih Ibu Berta tanggapannya mengenai visi sekolah kita. Kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah visi sekolah kita sudah selaras? Tadi sudah dijawab oleh Bu Berta, sudah selaras. Cita-cita kita tadi kan itu tadi ya, berkarakter, disiplin tadi. Ternyata setelah dilihat visi memang sesuai loh apa yang mimpi-mimpi kita tadi, apa yang kita impikan tadi dengan visi sekolah tadi. Kita lanjutkan. Nah, visi sekolah kita tadi menurut Bapak Ibu apakah sudah mencakup dengan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila? Silakan, nampak ya? Nampak? Ada yang bisa bacakan tentang dimensi elemen profil pelajar Pancasila? Nampak? Dan Pak Dandi dipersilakan dibaca tentang dimensi pelajar Pancasila. Di sini ada ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Dimensi pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sana ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ada dimensinya yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi, interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Di sana ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat ada mandiri, isinya tentang pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Yang kelima ada bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan evaluasi pemikiran sendiri. Yang terakhir dari elemen profil pelajar Pancasila yaitu adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Atap ini yang pertama awal atau aset, T-nya tantangan, A-nya aksi, dan P-nya pelajaran atau perubahan. Nampak tulisannya? Yang merah enggak ya? Yang awal itu bagian yang menceritakan aset atau kekuatan hal positif atau potensi yang dapat diberdayakan sebagai kondisi awal untuk memulai suatu perubahan. Nah, kita awal ini kita awali dulu dari apa sih yang sudah baik di sekolah kita. Itu yang harus kita jadikan sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan kita. Banyak hal-hal baik di sekolah kita kan yang sudah ada. Apa saja contohnya Bapak Ibu? Hal-hal baik yang sudah ada di sekolah. Kegiatan misalnya ekstrakurikuler atau pembelajaran di sekolah yang sudah dilaksanakan. Kantin sehat, ya itu sudah baik. Apalagi yang ada di sekolah kita, termasuk fasilitas-fasilitas juga. Pembuatan kompos, apalagi 3R, kegiatannya ya ada perpustakaan, literasi, kegiatan keagamaan ya, yang guru agama sudah ada di sekolah kita. Kemudian setiap pagi ada apel ya. Nah, kemudian di setiap kelas kita punya pojok baca seperti itu ya, di tangga ada pojok literasi. Nah, hal-hal baik yang sudah ada di sekolah inilah menjadi awal kita untuk menuju visi kita tadi. Kemudian
kita sudah punya hal baik, maka kita analisis lagi apa sih tantangan-tantangan yang ada di sekolah. Ayo, siapa ya Bapak Ibu yang bisa menyampaikan tantangan-tantangan yang ada di sekolah? Misalnya dari segi siswanya, dari warga, atau dari dinas pendidikan mungkin, dari pengawas, atau dari kepala sekolah, atau bahkan dari diri kita sendiri. Apa sih tantangan yang kita hadapi selama ini untuk mewujudkan visi? Kalau tantangan saya, ini saya sharing sedikit ya Bapak Ibu. Kalau tantangan saya itu awalnya dari biasanya di kelas itu ada rendahnya minat siswa yang ingin belajar, ada juga kurangnya perhatian dari orang tua, atau mungkin juga kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan sekolah, misalnya dari warga sekitar dan lain sebagainya. Itu tantangan kita. Mungkin ada yang mau ditambahkan tantangan apa lagi? Anak-anak yang melanggar di sekolah, Tantangan diantaranya yang lainnya, anak-anak kita masih ada yang melanggar peraturan sekolah. Misalnya dia tak disuruhkan masuk pagi, dia tetap lagi keluar, pakai sepatu, ada juga warna-warni, kaos warna-warni. Itu sebagian tantangan kita. Ya, terima kasih Bu Yulia. Itu juga merupakan tantangan-tantangan kita dalam menerapkan visi kita tadi. Nah, dari tantangan kita kembali lagi ke yang kita lihat lagi selanjutnya, yaitu aksi. Berdasarkan tantangan tadilah kita menyusun aksi yang akan kita lakukan untuk mengatasi tantangan kita ini. Nah, seperti yang Bu Yulia tadi sampaikan tentang disiplin ya. Nah, yang nggak mau ikut masukin baju, yang pakai sepatu bukan hitam. Nah, kemarin saya sudah berbagi tentang budaya positif. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya cara bagaimana sih mengatasi tantangan itu? Sudah paham ya Pak Dandi? Nah, kira-kira bagaimana Pak Dandi kalau kita mau mengatasi siswa yang sekolah disiplin atau mewujudkan siswa yang disiplin lah, mewujudkan disiplin positif boleh. Nah ya, mewujudkan disiplin positif melalui mungkin penerapan peraturan-peraturan yang telah ada di sekolah. Mewujudkan disiplin sekolah, disiplin positif sekolah dengan melalui keyakinan sekolah. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Ibu Widya. Iya, bagus sekali kalimat prakasa perubahannya. Iya, calon IDP. Iya Pak, ini angkatan dia lulusnya angkatan 10, tapi ikut pendidikan di angkatan 11. Iya. Bentar lagi jalan itu Pak. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi kita tadi, visi sekolah? Ada yang ingin menyampaikan? Banyak ya kolaborasinya. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Yang belakang belum? Ya, Ibu. Ya, sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Banyak sekali ya kerjasama yang dapat kita lakukan dengan kepala sekolah dan orang tua. Salah satunya mungkin dalam untuk membangun lingkungan yang baik di sekolah, kita dapat kerjasama dengan orang tua dengan mengajak orang tua untuk mengawasi atau mengontrol anak-anaknya di rumah gitu. Karena anak-anak lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah gitu. Tapi ada kalanya memang orang tua itu terlalu memasrahkan anak-anaknya di sekolah. Apa-apa yang terjadi mereka sering menyalahkan guru-guru, padahal waktu mereka jauh lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah, untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik. Kita meminta orang tua atau wali murid itu untuk mengontrol anak-anaknya di rumah sehingga perilaku mereka dapat baik di sekolah. Nah, dengan sekolah, dengan kepala sekolah pun kita juga butuh kerjasama yang baik gitu kan, karena memang
kepemimpinan kita kan dengan kepala sekolah. Ibaratnya kita ini sebagai guru mengikuti apa yang diperintahkan atau yang diminta oleh kepala sekolah. Jika kepala sekolah meminta kita mendisiplinkan anak, pasti kita melakukannya. Ya kan? Semuanya tergantung dari kepala sekolah. Makanya dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru, wali murid ataupun kepala sekolah. Terima kasih Bu Yani, aplaus dulu nanti Bu Yani dengan jawaban yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, tentu saja segala apa yang kita harapkan, yang kita tuju, tentu harus ada kolaborasi dengan semua pihak, apalagi orang tua, ya kan Bapak Ibu ya, apalagi dengan kepala sekolah atau pihak berwenang lainnya. Tentu saja kalau dengan orang tua kita harus berkomunikasi, jalin komunikasi dengan baik dengan orang tua. Jangan ada kesalahpahaman antara guru dan orang tua. Ya, begitu pula dengan kepala sekolah. Kita sebagai guru sangat berharap perhatian dari Bapak Kepala Sekolah. Apa yang kita butuhkan sebagai guru untuk mewujudkan tujuan sekolah ini. Tentu kita berkoordinasinya tetap dengan kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja bentuk kegiatan yang ini kita lihat lagi topik kita tadi tentang disiplin. Nah, disiplin positif yang ada di sekolah. Menurut saya, untuk apa yang bisa dilakukan oleh guru yaitu memberikan pengarahan di dalam kelas. Karena guru SD ini kan juga banyak waktunya di dalam kelas, jadi bisa memberikan arahan, mengingati ketika ada murid yang salah. Itu bisa dilakukan di dalam kelas. Untuk orang tua, perlu kita lakukan yang namanya komunikasi antar orang tua ketika ada masalah di sekolah. Nanti ditanya sudah dijawab Azam, bagaimana Widya? Jawabannya benar atau salah? Masih kurang Bu, masih ada satu lagi ini, atau ada yang salah, bukan negara ini Bu, tapi negara yang ini. Nah, jadi itu menjadi poin tersendiri pada siswa yang memberi pertanyaan maupun yang menjawab pertanyaan seperti itu. Nanti nilainya dikumpulkan untuk kelompok masing-masing. Boleh kan memberi hadiah? Boleh, akan tetapi saya hadiah tidak secara sendiri-sendiri. Hadiahnya untuk senang-senang saja. Saya beli roti, seperti roti Roma kelapa itu kan banyak, satu pak ya Bu ya, 10.000 cuma beli 2 bungkus itu dapat 2 biji seorang atau 3 biji. Itu mereka akan senang. Lanjut Bapak Ibu. Ini refleksi ya jelas. Akhir pembelajaran saya akan merefleksi diri, apakah terlihat aktif, apakah sukses pembelajaran yang saya lakukan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan hari ini, berbagi mengenai visi guru penggerak maupun keterkaitannya dengan visi sekolah. Demikian juga Pak PP yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sari. Tampilkan lagi Bu Sari yang visi sekolah dengan visi Ibu Santiga. Visi sekolah dibuka aja dulu apa ya? Visi sekolah dengan visi guru ya, visi yang dibuka. Terima kasih kita ucapkan pada Bu Sari dan Bapak Ibu semuanya. Tujuan kita mengkomunikasikan dari visi guru penggerak dengan visi sekolah. Jadi fungsinya Bu Sari sekarang ini, kita kan program banyak di sekolah tuh. Apakah program di kegiatan intrakurikuler, di kegiatan kokurikuler, di kegiatan ekstrakurikuler, apakah visi ini masuk di situ? Kita cek dulu otomatis visi sekolah kita. Ini Bu Sari ini luar biasa tampilannya. Guru penggerak yang sangat kreatif dan membawa dampak baik. Kemudian nilainya juga Bapak Ibu bagus. Nilainya dari kita kan udah pretest posttest. Saya tengok rentang nilainya dari pretest itu di tengah-tengah. Kemudian langsung melonjak drastis di akhirnya posttest. Yang kedua kemarin kembali lagi dia entah disengajain pretest itu rendah, tetapi bukan rendahnya enggak, tapi sedang. Kemudian itu maka saya hati-hati Bu Sari, pretestnya agak tinggi dikit. Jadi pada saat posttest harus lebih tinggi lagi, kalau perlu sampai 90 gitu. Karena nampak Bu, orang yang belajar dengan yang tidak belajar nampak. Ya.
Tapi ada juga beberapa CGP yang lain, saya juga bisa kan membuka kelas yang lain. Pokoknya yang satu fasilitator itu. Yang pertama dapat nilai visi dulu. Nah, tujuan sebenarnya model Bapak tadi kan nanya ke saya, mempresentasikan visi misi. Inilah kalau seandainya salah yang dipresentasikan kita kan tidak nyaman lah. Nah, makanya dengan adanya Bu Sari, kebetulan Bapak besok katanya untuk observasi penilaian kinerja berkaitan visi misi. Jadi komunikasikan dengan kepala sekolah. Pak, ini kurang pas kalimatnya Pak, menciptakan, terciptanya Pak, kan angan-angan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita Bapak Ibu di sekolah itu tidak sekedar kita ngajar, duduk, menu, apalagi kita di kota. Saya dulu waktu di dusun di Tanah Tunggu itu 10 tahun, rasanya pergi di kota ini harus mempersiapkan diri betul. Ya. Tapi ternyata setelah kita di kota, kita secara tidak langsung kita belajar, malah kita yang jadi tumpuan bagi orang-orang di kota seperti itu. Pasti ada beberapa yang dari dusun kayak gitu ya Mas Ari, sampai di kota. Saya juga seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau sekedar kita yang ruginya sekedar kita ngajar itu balik itu tidak ada. Walaupun kita misalnya awak inilah pensiun dengan ibu ini semangatnya luar biasa ya. Apalagi yang muda-muda ini muda-muda semua nih guru-gurunya berpenggerak ada lagi. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke situ ya. Di dalam visi sekolah kalau kompetensi guru ada 4 dah. Ada pedagogik, ada mandiri, ada sosial, ada profesional. Berarti itu yang dilibatkan di sini. Kalau keterampilan yang dimiliki oleh guru di sekolah itu kegiatannya, nah ini saya nanya, ini mengkomunikasikan ya. Kalau kita melakukan penilaian apa yang kita lakukan di sekolah, misalnya kalau kita menilai apa yang dilihat dari anak, apa yang dilihat dari anak, apa yang dilihat dari anak Bapak Ibu? Tak tahu, masuk ke kelas tak tahu. Pengetahuan, terus keterampilan, terus apa? Sikap. Apakah sudah muncul di sini yang 3 itu? Itu kita visi kita punya guru ada di situ, pengetahuan, keterampilan, sikap. Kalau dulu kan kognitif, afektif, psikomotor. Sampai kapanpun dia akan mutar situ. Jadi oknum-oknum yang ngomong itu kemarin tak ada 3 itu lagi dah, itu salah ya. Dia tidak mempelajari apa yang berkaitan dengan yang harus ada di sekolah dan yang penilaian yang dilakukan oleh guru itu. Kayak gitu. Jadi tetap yang 3 itu, nak kurikulum apapun tetap yang 3 itu. Tapi cuma dulu misalnya kurikulum 2013 yang prakteknya dipisahkan, yang sikapnya dipisahkan, yang kognitifnya dipisahkan. Sekarang disatukan kembali. Ini apakah sudah ada? Terciptanya sudah tadi ya. Terciptanya peserta didik yang cerdas. Cerdas berarti lari ke mana? Pengetahuan. Terampil ke pengetahuan. Disiplin, sikap, jujur, yang berdasarkan kalau imtak ini orde lama loh. Ya, kalau imtak itu sudah tahun berapa? Saya mulai dari sekolah dulu waktu SD sampai sekarang imtak gitu. Jadi nggak bisa ditambahkan dengan berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. Di situ kan kita belajar berakhlak mulia itu habis masuk di situ. Berakhlak mulia, memang berdasarkan imtak itu lama. Serta berbudaya lingkungan. Maksudnya berbudaya lingkungan ini lingkungan yang bagaimana ini? Atau peduli lingkungan, berbudaya lingkungan sehat, misalnya kayak gitu. Apalagi di sini kan adiwiyata, berbudaya serta berbudaya lingkungan sehat. Jangan dan dipakai Bu. Sudah merepet ini dari ujung ini koma setelah itu di ujung dan ada seperti itu. Nanti dannya di mana? Ini berapa variabel ini kalau penelitian? Cerdas dan terampil sama tak? Cerdas dan terampil sama. Cuma yang digunakan kan ruangannya sekarang ini ada di kelas, di lapangan. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang, bisa kan memberikan pertanyaan ke nanti? Bisa. Kalian kita mau dribble ini. Misalnya kok tingginya kalau dribble SD ya. Misalnya mengetahui apa? Siapa yang berolahraga? Bapak berolahraga. Siapa Pak nama Pak?
Pak Eri, rasanya pernah nampak lah saya. Sering nampak. Tahun berapa Pak dapat? Hah? P3K? Udah lama di SD 100 ya? Atau lewat lalu lalang. Saya jangan kan tinggal di sebelah ini. Mungkin Pak. Yang lama ini. Iya Pak. Itu kan tante saya. Nah saya kan mungkin rasanya familiar lah wajahnya gitu. Pernah nampak gitu. Tapi saya tak juga SKI saja. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada di situ? Asesmennya lah di situ langsung. Penugasan kelompoknya kalau memang berkelompok dibuat anak itu lah di situ langsung. Cuma waktu kertas 1 lembar lah selesai. Ayo, RPP selembar. Itu pun tak jadi pedoman dah Bu, RPP selembar itu. Yang penting perencanaan selembar. Jadi ibu tak perlu menghafal materi dari awal sampai akhir. Kenapa? Itu karena yang pertama, ibu pembukaan lah tahu isinya. Yang kedua, untuk pertanyaan pemantik di awal itu lah tahu. Ini. Yang ketiga, untuk latihannya lah tahu. Bentuk kegiatan yang dilakukan hari itu lah tahu. Sampai akhirnya nanti penilaian asesmen. Sampai itu. Jadi apa lagi? Yang enggak punya perencanaan ke kelas itu yang ngawur masuk kelas. Yang dibawa buku cetak. Oh, ibu buku cetak itu sakral nih. Buku cetak enggak boleh diganggu-gugat nih. Harus padahal buku cetak itu hanya pendampingan. Semua kalau bahasa Indonesia di SD kalau itu semuanya disalin, masa ada tsunami masih ada di situ. Jadi lah tahun berapa tuh teknya. Nah itu Bapak Ibu. Apalagi ini banyak yang muda-muda ini. Kalau saya nanti dipindah ke SD, saya habis ini. Nah, maksudnya kita belajar bersama. Ya, jadi jangan kadang ada satu oknum di situ. Kita lagi lagi pemerintah ini. Kita ini dah sambung dengan lihat Bu, kita ngomong dengan mulia. Apa kata bos itu yang kita lakukan. Pernah ada ibu protes kurikulum merdeka ke kepala sekolah? Kepala sekolah pernah ada protes ke dinas? Adapun protes, apa yang dijawab? Sedangkan kepala dinas itu tentu didengar oleh orang sana, apa lagi kepala sekolah? Jadi kita ikuti baik. Mulai dari awal sekolah dulu lah. Berubah terus kurikulum KTSP, kemudian ada K13, berubah terus. Ada instruktur nasional dulu dari dulu. Jadi aman-aman ya. Nah sekarang apa banyak protes? Karena orang protes kenapa? Karena tidak mampu di situ. Tidak mau belajar. Kalau mau belajar Ibu Sari, Ibu Berta, dia mau informasi-informasi, mau ibu yang lain ikut CGP. Mungkin dia pengen tahu di situ. Jadi berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang belum itu. Ya. Kemudian asesmen. Asesmen kita ada berapa tuh Bu? Untuk nengok kognitif. Asesmen ada berapa? Asesmen kita ada berapa? Untuk SD 100 sangat menghormati orang. Nah, kemudian susunan presentasinya itu sangat teratur. Itu tidak bisa Ibu ngasih nilai dia 60 atau 70. Karena sikap ada di situ. Kemudian terampil berbicara dia. Nah, berarti cuma di kognitif dia kena. Makanya kognitif itu tidak bisa lagi sendiri dia tidak jadi patokan. Banyak kan anak yang pintar yang keterampilannya ada. Banyak kan orang pintar yang misalnya yang berhasil tingkatnya. Ya, banyak orang yang pintar seperti itu. Tapi malahan orang yang biasa-biasa saja malahan bisa lebih baik. Kayak itu. Jadi anak-anak kita kok kita tidak boleh marah-marah di kelas. Kenapa kita tidak boleh banyak aturan di kelas yang adanya hanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Kenapa itu harus? Supaya kita ini tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi dalam pembelajaran. Nyaman Bapak Ibu, saya sampai pindah ke buku ini. Saya malas ada masalah dulu awalnya kan. Tak pernah marah-marahkan. Senang Bapak Ibu, sampai di rumah itu nyaman. Biasanya ada beban di kepala kan, karena kita tidak ada marah-marah di sekolah dulu. Tiba di rumah kita sama anak-anak kita bisa ketawa, kita bisa tenang. Kalau dulu sudah perjalanan jauh, siapa itu marah-marah situ punya beban Bapak Ibu. Coba yang di rumah itu full untuk keluarga. Untuk penilaian akhir materi atau ulangan harian, kerjakan di sekolah ini. Selesaikan sambil anak berdiskusi. Jangan Bapak Ibu tanpa menjelaskan apa-apa suruh anak diskusi, kita sibuk ngoreksi. Kayak gitu. Tapi sambil menunggu dia berdiskusi supaya jangan kita sibuk terus menjelaskan di depan. Nah, kayak gitu. Kalau Ibu sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi bisa. Contoh satu. Apa pelajarannya? Bahasa Indonesia.
Boleh. Apa pelajaran kalau ada IPA? Siapa yang bahasa Indonesia? Guru kelas pasti ada mengajar bahasa Indonesia kan. Di SD itu misalnya mengajar teks deskripsi, Bapak Ibu. Di kelompok ini teks deskripsi, pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3. Ada proses, apa lagi? Ada konten, ada produk. Nah, prosesnya itu bagaimana memperkenalkan kelompok, produknya nanti. Nih, di sini nih anak ada 5 orang nih. Ya kan? Ada 5 orang yang mau kita masukkan ke bagian kinestetik atau keterampilan gerak yang mana di situ. Yang bisa untuk audio yang mana. Itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan anak-anak sekarang pandai ngomong. Anak saya ngomong, ibu tuh asal ajar Pak. Iya. Pandai dia ngomong, jangan sangka ibu meningkatkan kualitas ibu bisa diapakan semana. Anak saya bisa menilai karena orang tuanya tahu kedua-duanya guru mungkin. Pak, apa? Ibu tuh ngajar kok model itu ya Pak? Rasanya abang kadang-kadang ditunjukin ini sih nak cepat memeriksa soal. Nah kan anak sekolah itu dia tidak langsung bisa komunikasikan ke guru. Bisa dan bisa juga Pak. Oh ibu itu langsung Pak speakingnya pada saat bahasa Inggris. Ibu mudah menjatuhkan diri di depan anak-anak itu. Tapi anak-anak ya Bu, salam mereka. Tapi kalau kita tidak berkualitas, kita tidak punya apa namanya tuh, punya sesuatu yang mau disampaikan pada saat masuk kelas hanya berpatokan pada buku, anak itu bisa menilai Bapak Ibu. Jangan sampai diam Bapak Ibu lagi. Tapi kalau ada anak yang bermasalah, kita sentuh dikit itulah gugur galau. Tingkahnya yang buruk-buruk itu pasti ibu-ibu kadang kalau dipegang sama anak kan kadang risih, apalagi di SD itu saya ngajar di Prima Agama itu anak-anak Cino itu dulu berpangku-pangku dengan saya belajar. Ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Di SD itu tidak mungkin kayak gitu, mungkin dikurumuni. Jangan kita kalau orang tua saya dulu mungkin sakralnya tak boleh diganggu guru, terganggu itu menyalahi aturan. Kalau sekarang ya anak sekarang sudah termakan zaman sekarang. Gadget lah banyak, pengaruh dari lingkungan lah banyak. Jadi kalau misalnya kita suguhkan model yang lama atau zaman ortodok itu tidak mampu tuh. Semuanya kegiatan kita di sekolah mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler lah ada di dalam ini, di dalam visi itu. Jadi kalau dah ada, jangan nuntut kepada kepala sekolah untuk kegiatan-kegiatan itu, karena bunyinya dah ada di dalam kertas nantinya. Tidak ada dalam RKT nantinya. Ya, itu jadi tidak bisa dituntut karena divisi ini tidak muncul karena nanti dia akan nampak di setiap program itu di rencana kerja kepala sekolah RKT-nya nanti dianggarkan dalam RKS-nya sampai baru kita bisa menggunakan apa tersebut. Kompel berapa jam? Kompelnya Bu Yani ketua kompel. Itu hari apa Bu Yani? Kompelnya? Tiap Sabtu. Berarti sekali seminggu. Enggak, sebulan itu 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Nah, apa-apa buat sertifikatnya dia masuk ke kerja. Jadi itu sangat luar biasa. Saya ke sekolah-sekolah juga saya sampaikan kompel itu harus dihidupkan. Karena di situ kan perlu Ibu menatap-natap YouTube live streaming lagi dah. Bu beda. Dua kali 6 12. Berarti 12 sertifikat narasumber, 12 sertifikat peserta berbagi praktik baik, dan 1 penggerak komunitas. Penggerak komunitas itu 1 minimal 36 nilai kalau ada sertifikat. Boleh tanda tangannya kepala sekolah kalau memakai nama sekolah. Boleh buat nama dewe, buat stempel dewe. Kalau kami kemarin rencananya kan yang budaya positif Utari kemarin mau juga saya buat sertifikat kan berbagi praktik baik. Ya boleh. Nah kalau sertifikatnya itu ketua kompel sama kepala sekolah. Ya boleh juga. Berarti atas nama kompelnya berarti SD 100 kompel. Tapi kalau misalnya ibu tidak mau pakai kepala sekolah, pengen dewe di kompel itu boleh juga. Bisa dibuat tanda tangan ibu baik, buat stempel 1. Stempel. Nah. Ya, aku juga. Ya, jadi sebenarnya carilah Bapak Ibu yang terbaik di kalau model itu di kompel, insya Allah Bapak Ibu. Saya juga kemarin Bu, yang tua-tua kemarin di sana banyak protes Bu. Pada saat saya sampaikan ikuti lah Bu, banyak protes ini itu. Pada saat kinerja PMM baru mencari-cari. Nah itu
Yang tua itu jangan ditinggalkan, selalu didampingi. Tapi yang tua harus memberikan wadah yang apa? Yang lebar gitu. Jadi bisa numpang orang di situ. Tapi kalau udah menutup wadah yang separuh lagi, malih orang membantu. Iya bu, saya atau ibu-ibu di situ. Padahal ini. Saya sampaikan, Pak, kepala sekolah bisa tahu ibu kepala sekolah sama tahu kan? Nah, saya minta Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pendampingan individual dari awal hingga akhir. Apabila ada kata dan perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.